Apakah saya curiga dengan status pendidikan dari mantan teman saya itu ya, satu R kan ada dua R ya. RRT itu kan ada dua R, ada satu T. Si Omon itu ya. Jadi sebenarnya saya ketika pertama kali bertemu dengan yang bersangkutan tanggal 15 April 2025 di ruang 109 Fakultas Kehutanan UGM, sebelumnya saya juga searching dan mencari tahu siapa dia, dan dari yang saya dapatkan di internet memang meyakinkan sekali ya, terutama karena di LinkedIn ada di beberapa situs, dan terutama yang membuat saya yakin tentang backgroundnya dia itu adalah di Universitas Mataram, di Unram itu ada gitu. Ketika kita searching atau googling dengan nama yang bersangkutan tuh langsung keluar namanya ya, dengan segala macam riwayat pendidikan. Lalu kemudian juga daftar referensi yang dibuat, daftar jurnal yang dibuat, buku dan sebagainya. Itu yang membuat saya yakin. Nah, jadi ya udah, dengan keyakinan itu maka saya juga jadi percaya gitu kan. Saya juga lihat dari Mas Roy juga gitu ya. Kita sama-sama dengan sebuah itikat baik, dengan sebuah goodwill yang kita percaya, lalu kemudian membuat kami menjadi satu tim gitu kan. Nah, tanpa saya sadari bahwa ternyata kita ini ternyata ditipu ya, at least dari sejak tanggal 15 April 2025 itu. Tapi ini memang juga masih menjadi sebuah hal yang perlu juga dilakukan pengkajian secara jelas gitu, dan kita tidak bisa mengandalkan hanya dari satu source aja. Makanya saya juga sudah sampaikan pada beberapa waktu yang lalu bahwa saya mungkin akan ke Yamaguchi Jepang ya, untuk meyakinkan, mencari data faktual tentang riwayat pendidikan yang bersangkutan ini. Dan saya juga akan ke Universitas Mataram untuk benar-benar mencari tahu dari sumber data primer. Begitu juga dengan Universitas Brawijaya yang kabarnya bersangkutan juga sempat menjadi dosen tamu di sana ya. Itu tiga source itu yang rencananya memang akan saya datangi ya, supaya saya nggak hanya mendapatkan informasi hanya dari satu sumber saja, yaitu dari beberapa orang yang ada di pihak sana gitu ya, yang kemudian membuat laporan polisi kepada yang bersangkutan atas dugaan pemalsuan ijazah. Juga satu lagi nih ya yang membuat kita juga terkejut ya, pemalsuan surat kematian gitu kan. Nah kan kita juga jadi berpikir ya, kalau surat kematian dia punya ya berarti yang orang ini siapa ini? Jangan-jangan orang ini udah mati. Jadi memang hal-hal ini yang membuat sampai dengan hari ini saya merasa ironis gitu. Kenapa sih berani-beraninya menipu 280 juta orang, dan untuk satu kasus yang amat sangat penting bagi negara ini? Saya sulit untuk percaya, karena di awal ya waktu kami berjuang sama-sama itu, saya merasakan ketulusannya, saya merasakan keberaniannya gitu ya, yang susah sekali untuk dihapus begitu saja dari ingatan saya, dari kesan saya. Kita sama-sama, kita siang malam kita berdiskusi kemana-mana, berjuang untuk membongkar semua hal ihwal tentang ijazahnya Pak Joko Widodo dan juga kemudian Gibran. Tapi ya itu, ternyata ya fakta itu justru malah ditemukan untuk yang pertama kali diungkap oleh satu termul ya, di Azwan waktu itu. Ketika kami sama-sama hadir di acara Rakyat Bersuara di Anyos. Ketika kemudian Andi Azwan ini menyerang yang bersangkutan kan dengan bahasa Jepang, dan kita semua se-studio mungkin juga se-Indonesia juga tahu kan bahwa yang bersangkutan ini sama sekali tidak mereply atau merespons dengan bahasa Jepang juga. Seandainya orang sekolah di sebuah negara dengan bahasa asing ya, dengan bahasa Jepang dalam hal ini, apalagi dia mengaku kuliah master kemudian kuliah doktor juga, dan tentunya itu butuh waktu yang bertahun-tahun gitu. Dan requirement atau persyaratan untuk bisa menempuh bidang master maupun doktor itu kan juga salah satunya adalah menggunakan bahasa uh, Jepang kan. Ini sangat gak masuk akal sebetulnya ketika yang bersangkutan bahkan sama sekali tidak bisa mengucapkan satupun kata dalam bahasa Jepang.
Tapi karena memang kita tuh satu kubu, lalu kita kemudian berkembang menjadi pertemanan dekat, ada kan sebuah subjektivitas muncul di situ. Wah, masa sih? Dan ada sebuah rasa ingin melindungi gitu kan, satu sama lain. Jadi kita abaikan itu. Walaupun kemudian waktu berjalan kita mulai suka berdiskusi tentang hal itu. Karena kan kemudian adik asuhan melihat bahwa ini orang kok nggak melawan sama sekali gitu ya, nggak memberikan klarifikasi sama sekali gitu. Jadi ya kita teruji juga sebetulnya, tapi balik lagi karena dia masih ada di pihak kita, maka kita juga ya udah gitu ya, semacam excuse lah gitu. Dan walaupun kita sudah juga dalam hati kita gitu ya, itu gimana sih kok bisa gitu kan. Nah lalu beberapa kali juga saya secara pribadi juga menyinggung, Bang gitu kan, saya kan panggil dia tuh Bang gitu. Bang, itu ada beberapa termo yang itu bilang mempertanyakan ijazah atau gelar master kamu sama dokter kamu gitu. Itu dong, diklarifikasi dong. Mana ijazah mastermu sama ijazah S3-mu, doktermu gitu. Itu saya bertanya kepada yang bersangkutan secara langsung. Itu sama sekali nggak ada pretensi kecurigaan apapun. Saya justru malah ada di pihaknya yang bersangkutan gitu. Artinya gini, maksud saya adalah kalau kamu lagi diserang soal ijazah, ya udah tunjukin aja ijazah itu, mastermu maupun doktorat kamu gitu. Sama seperti yang saya lakukan ketika beberapa tahun yang lalu, saya juga diserang pada hal yang sama kan. Ya udah saya tunjukkan aja nih ijazah S1 saya dari kedokteran UGM, lalu ijazah dokter saya dari UGM juga, lalu master saya juga dari UGM. Saya menempuh pendidikan S3 di 2 tempat gitu ya. Seperti itu gitu. Selesai kan masalahnya sehingga kemudian tidak berlarut-larut. Tapi saya mendapat jawaban yang buat saya juga surprise gitu. Dia bilang, ijazah saya di kampung mbak, di baliknya sana. Ya kalau gitu kan abang sering, katanya ngakunya kan sering pulang. Kalau gitu pas pulang ambil dong jasa itu, lalu ditunjukkan aja dalam satu kali kita klarifikasi atau konfres. Atau kalau enggak, minta tolong dong keluarga yang di sana untuk kirim dong ke Pak KJN kayak gitu. Tapi kan sampai dengan hari ini kan tidak dia lakukan. Dan itu juga sebetulnya dalam hati saya timbul tanda tanya juga gitu. Tapi saya tepis itu, saya lihat itu saya tepis itu. Lalu kemudian sejalan waktu juga ya, kalau kita lagi bahas tentang serangan-serangan Andi Azwan kepada dia terkait dengan bahasa Jepang itu, dia bilang bahwa kalau di sana kan saya ikut yang international program, jadi nggak perlu harus bisa bahasa Jepang misalnya gitu. Oke gitu ya. Tapi karena saya sendiri juga pernah sekolah di luar ya, kayaknya tuh tetap kita tuh harus bisa menggunakan bahasa lokal itu untuk paling nggak tuh kita ke pasar kek, kita ke grocery atau kita ke Alfamartnya sini gitu. Itu kita bisa lah bahasa bahasa sepatah-patah lah gitu. Seperti juga yang terjadi pada saya waktu saya beberapa kali sekolah di luar negeri gitu ya. Paling enggak kan saya harus bisa bahasa native gitu kan. Nah, itu dia nggak respon gitu ya. Dia nggak respon ketika saya tanya. Ya paling enggak kan bisa bahasa Jepang dikit-dikit dong, saya bilang. Tapi dia nggak merespon. Bagi saya itu aneh dan semakin mempertebal sebetulnya ya kecurigaan saya. Tapi balik-balik ya kan ya, namanya kita satu tim ya, udahlah kita tepis kecurigaan tersebut. Lalu ada yang sampai sekarang itu masih bertalu-talu dalam ingatan saya tuh tentang apa yang disampaikan. Ini saya katakan ini disclaimer ya bahwa ketika saya bertemu dengan yang bersangkutan itu selalu ada saksi ya. Jadi saya tidak sendiri, selalu ada saksi. Selalu ada saksi atau artinya saya tidak pernah bicara berduaan aja. Jadi apa yang saya sampaikan ini ada saksinya. Pernah suatu ketika saya juga tanya ya tentang apa namanya pendidikannya dia dulu ditempuhnya kapan bla 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 bla. Dia bilang, oh mbak yang ikut beasiswa Jepang itu ya, kita lagi di atas pesawat itu, kita udah dibagi-bagi ijazah. Sudah mati, masa sih gitu ya. Ini kan udah, kalau di situ tuh saya udah di level itu tuh saya udah kayaknya ada yang aneh nih gitu kan. Saya bilang, tuh udah deket-deket tuh di deket-deket waktu kita mau jadi tersangka tuh. Itu kalau dan itu diulang berkali-kali. Saya yakin bahwa apa yang dia sampaikan itu juga nggak cuma ke saya, karena dia ulang berkali-kali.
Jadi kita tuh waktu berangkat dari Indonesia ke Jepang, di pesawat itu kita dari bagi-bagi ijazah. Saya mati. Karena saya punya banyak temen yang punya beasiswa Jepang yang dia akui gitu. Nggak begitu. Teman-teman saya menempuh pendidikan PhD di Jepang udah pada mau bunuh diri rasanya karena saking sulitnya mereka. Satu beradaptasi dengan bahasa, kedua memang requirement untuk menempuh PhD di Jepang itu luar biasa gitu. Jadi kayaknya ini anak ini beneran sekolah di Jepang nggak sih gitu ya? Saya mikir seperti itu dan kemudian duar gitu ya. Jadi ada satu tokoh besar ya, satu tokoh besar yang saya temui sekitar bulan November. Itu deket-deket ketika kami naik jadi tersangka. Tokoh besar itu mengatakan gini, Dr. Tifa, jadi polisi itu udah kirim orang ya ke Yamaguchi di bulan November untuk mencari tahu, gitu, menginvestigasi tentang sekolah yang orang ini. Gitu. Jadi udah tuh bulan November tuh. Nah, tiba waktunya ya, momentum meledaknya itu kan ketika ada 3 orang ya, ya saya sih nggak mengatakan mereka termul ya, karena kan memang nggak juga ya, walaupun mereka dari pihaknya mereka sana pihak termul, tapi ya saya bilang mereka tuh bukanlah termul ya. Jadi ada satu orang akademisi lulusan PhD lulusan Jepang, Pak Roni Teguh, yang memang saya juga ikuti ya dari awal dulu tuh dia sudah menyaksikan gitu si orang ini nih beneran PhD lulusan Jepang karena beliau ini lulusan Jepang. Bahkan dalam satu kali podcast itu Pak Roni Teguh tuh sampaikan bahwa penyetaraan gelar ya penyetaraan gelar untuk penyetaraan gelar untuk dokter lulusan Jepang itu bukan doktor Eng, bukan, tapi PhD ya. Jadi mengikuti standar penyetaraan dari Dikti ya, Kemendikti itu kalau ada seorang lulusan dokter dari Jepang ke Indonesia disetarakan, maka dia berhak menyandang PhD di belakang namanya, bukan dokter Eng. Nah, antara kita semua juga kan sebetulnya lazimnya seorang dokter itu mendapatkan gelar doktor Eng itu cuma dari Jerman, bukan dari Jepang. Ya. Tapi kan mungkin karena pengetahuan saya tentang universitas yang ada di Jepang itu terbatas, saya berpikir begini, siapa tahu ya Yamaguchi memang mengeluarkan doktor Eng gitu dan Eng gitu kan. Tapi ini sudah menjadi sebuah diskusi di kalangan kita. Gitu.